Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Pastor Erikson Okripo Sitepu, akan membagikan permenungan pada 15 Desember 2022, Pekan Biasa ketiga Advent. Saya akan membacakan dasar dari renungan saya, yaitu Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Kita sudah mengenal Yohanes Pembaptis saat masih dikandung ibunya Elisabet. Yohanes Pembaptis kala itu sangat bergirang karena Yesus yang ada dalam kandungan Maria mengunjungi Elisabet dan Zakaria. Selanjutnya, Yohanes tinggal di padang gurun, menyendiri dan hidup sederhana dengan memakan belalang dan madu hutan. Ia adalah seorang nabi Allah yang tabah dan setia walaupun di penjara dan nyawa menjadi taruhannya. Yesus berkata, Yohanes Pembaptis lebih daripada nabi, sebab ia dipilih menjadi utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus bertanya kepada orang banyak perihal tujuan mereka datang ke padang gurun. Saudara-saudari terkasih, kita tahu padang gurun adalah tempat yang tandus, dengan cuaca ekstrim panas pada siang hari dan ekstrim dingin pada malam hari. Tentu saja mereka ke padang gurun bukan untuk melihat buluh yang diombang-ambingkan angin, apalagi melihat orang yang memakai pakaian halus atau indah. Maka sudah jelas mereka, orang banyak itu, datang untuk mendengarkan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis membawa serta mengarahkan mereka untuk mempersiapkan diri, sebab Allah akan datang dalam diri Yesus Kristus. Itulah tema besar dalam masa Advent ini yang sekarang kita jalani ini. Kiranya sabda Tuhan ini juga bertanya kepada kita mengenai apa tujuan yang kita buat pada masa Advent ini. Apakah sekadar memasuki masa Advent dengan liturginya yang berbeda dengan masa biasa? Sesuai dengan tema besar pada masa Advent, kita diarahkan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi itu datang untuk mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis, dan pada akhirnya mereka menerima baptisan pertobatan dari Yohanes Pembaptis, kita juga hendaknya lebih peka mendengarkan sabda Tuhan yang tentunya akan menuntun kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Mengapa kita harus mempersiapkan diri? Jika kita menerima tamu, perlu persiapan, seperti persiapan makanan atau kebersihan rumah.
Demikian pula halnya, malahan lebih besar lagi, sebab yang kita nantikan adalah Allah yang menjadi manusia seperti kita, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita dengan cuma-cuma alias gratis. Bahkan kita diajak untuk menjadi anggota dari kerajaan Allah. Tentunya kita harus lebih mempersiapkan diri. Atau seperti sebuah pesta yang diawali dengan persiapan-persiapan, supaya pada hari hanya pesta itu dapat terselenggara dengan baik. Demikian pula kita diajak untuk mempersiapkan diri kita supaya pantas menerima kedatangan Tuhan. Yesus berkata, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Di sini pun Yesus menekankan pentingnya kerajaan Allah. Artinya kita juga diajak untuk memasuki kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita seperti orang-orang Farisi yang dikatakan pada bacaan hari ini? Mereka menolak karya Tuhan, menolak rencana Tuhan dalam diri mereka dengan tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Atau kita seperti orang banyak yang datang ke padang gurun, ke tempat yang sunyi hanya untuk bertobat. Maka saudara-saudari terkasih, pada masa Advent ini pun kita datang untuk bertobat, melakukan kehendak Allah, memberi diri kepada Allah. Semoga masa Advent ini memberikan kepada kita kesadaran sebagai orang-orang yang dibaptis, anak-anak Allah yang sudah sepantasnya mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Semoga